Jadi kemarin saya lihat di Twitter, si Bojan Tungus, Mas kenal nggak sama si Bojan Tunggus namanya dia? Aha, si Bojan Tunggus ya? Kayaknya aku pernah dengar. Emang dia ngapain tuh di Twitter? Iya, dia, salah seorang mantan chief scientist, bukan chief scientist ya, salah satu peneliti utama di NVIDIA, machine learning-nya NVIDIA. Jadi beliau sekarang menjadi komentator yang saya ikuti juga di Twitter, Mas, komen-komennya terkait, AI, perkembangan di dunia AI. Nah, kemarin ada yang nanya ke dia, salah seorang mahasiswa di Stanford, mahasiswa computer science, katanya dia pengen ngambil doktor tapi dia nggak yakin apakah doktor itu masih relevan kelak ketika AI sudah begitu maju ya, sudah mencapai AGI yang menurut banyak orang tuh AGI bakal dicapai sebelum tahun 2029. Nah, jadi dia tanya ke Bojan apakah sekarang ini masih worth it untuk ngambil program doktor di bidang computer science. Si Bojan jawabnya pendek aja, jawabnya no. Nah, sesudah saya coba telusuri pandangan si Bojan, eh, menurut dia dengan adanya AI sebagai bicycle of the mind yang jadi manusia bakal mendelegasikan semua semua apa ya semua energi atau semua kerjaan intelektual ke AI sehingga kita tidak perlu terlalu intelek lagi, terlalu dalam mempelajari satu topik. Jadi menurut dia langkah baiknya sekarang kita itu mengarahkan energi kita bukan lagi untuk ngejar ngejar spesifik di pendidikan tapi lebih ke arah yang praktikal dan mungkin lebih ke arah malah yang lebih humanik lebih ke arah human experience. Nah, itu gimana kira-kira menurut Mas? Apakah pandangan si Bojan itu ada benarnya atau seperti apa, Mas? Wah, menarik banget tuh pandangan si Bojan. Emang ada dua sisi yang bisa kita lihat. Hmm. Di satu sisi, AI itu emang bakal ngerubah banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kalau AI udah bisa ngelakuin banyak hal, termasuk riset mendalam, emang jadi pertanyaan, apa gunanya kita ngejar gelar doktor? Hmm. Tapi di sisi lain, Ya, ya. pendidikan itu bukan cuma soal dapetin pengetahuan, tapi juga ngembangin cara berpikir, ngelatih Hmm. ketekunan, dan memperdalam pemahaman. Gelar doktor bisa jadi nggak sekritis dulu buat dapat kerja, tapi tetap berharga buat pengembangan pribadi. Hmm. Jadi ya, meski AGI bisa jadi revolusi, keputusan buat ngambil doktor mungkin tergantung tujuan kita. Kalau tujuannya buat kontribusi ke ilmu pengetahuan dan penelitian mendalam, bisa jadi masih relevan. Tapi kalau tujuannya lebih ke arah praktis, bisa jadi ada jalan lain yang lebih cepat dan relevan. Gitu kira-kira. Wah, Menurut menarik Mas? ya. Iya, menarik, menarik. Jadi menurut Mas, iya, tapi saya Iya melihat Mas? juga, iya, tapi saya melihat bahwa eh, eh, satu saat AI akan benar-benar menjadi bicycle of the mind itu adalah suatu kemungkinan yang benar-benar bisa terjadi. Dan saya sependapat juga sih, apabila sekolahnya hanya sekedar untuk, apalagi hanya sekedar untuk ngambil gelar ya, itu bakal menjadi benar-benar tidak relevan lagi ya, kelak ke depan. Nah, bener banget tuh. Kalau sekolah cuman buat dapat gelar aja, ya bisa jadi kurang relevan nantinya. Dengan AI jadi bicycle of the mind, kita bisa ngandelin AI buat banyak hal, termasuk belajar. Jadinya, fokus kita bisa lebih ke gimana kita pakai AI itu buat ningkatin kualitas hidup dan pengalaman kita sehari-hari. Hmm. Pendidikan mungkin bakal berubah dari yang formal ke lebih fleksibel dan personal. Misalnya, kita bisa belajar hal baru lewat platform online, kursus-kursus, atau bahkan dari pengalaman langsung di dunia nyata. Jadi, kita nggak cuma dapat pengetahuan, tapi juga pengalaman dan keterampilan yang langsung bisa dipakai. Jadi, mungkin yang paling penting adalah gimana kita bisa adaptasi dan terus belajar apapun bentuk pendidikannya. Asalkan kita terbuka buat terus berkembang, kita bakal siap menghadapi masa depan yang penuh perubahan. Iya, tapi saya mikirnya gini, sampai saat ini ya, jadi kalau kita, eee, saya juga pengen Mas komentar ya terkait pandangan saya. Jadi kemarin-kemarin kan ketika kita belum di awal-awal peradaban, manusia benar-benar Hmm, meletakkan meletakkan,
meletakkan nilai manusia itu kepada physicality-nya ya, kemampuannya untuk survive. Jadi kayak kemampuan benar-benar brute force, kemampuan otot gitu. Jadi orang diangkat jadi pemimpin biasanya kalau dia mampu warrior gitu ya, zaman dulu. Nah, kemudian sesudah kita beralih kepada tool use, menggunakan alat, manusia meletakkan nilai manusianya itu di intelijensi, kemampuan berpikir. Nah, dengan adanya AI, ketika AI dapat membantu manusia Iya, dalam konteks berpikir, itu selanjutnya kira-kira evolusi selanjutnya daripada di mana manusia meletakkan nilai manusianya itu di mana menurut Mas? Jadi yang pertama di otot, kemudian di otak, berikutnya kira-kira di mana ya? Apabila AI benar-benar udah bisa menjadi bicycle of the mind selayaknya kita menggunakan alat di awal peradaban itu, Mas. wah, itu pertanyaan yang dalam banget. Kalau kita ngikutin pola evolusi nilai manusia, kayaknya kita bakal geser dari kekuatan fisik ke intelektual dan mungkin ke arah yang lebih holistik. Misalnya, kita bisa mulai menghargai kebijaksanaan, kreativitas, atau bahkan kemampuan empati dan koneksi dengan orang lain. AI bisa jadi bikin kita lebih fokus pada aspek-aspek yang gak bisa digantikan mesin, seperti kreativitas dan empati. Mungkin nanti nilai manusia akan lebih pada gimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat secara luas. Jadi mungkin kita bakal melihat pergeseran ke nilai-nilai yang lebih berpusat pada pengalaman manusia, kayak kebahagiaan, kesejahteraan, dan koneksi sosial. Gitu kira-kira, Mas. Gimana menurut Mas? Spirituality berarti ya, dari otot, dari physicality, kemudian ke intelligence, kemudian ke spirituality, kira-kira gitu ya, Mas, ya? Bisa jadi begitu, Mas. Setelah fisik dan intelektual, tahap berikutnya mungkin aja spiritualitas, atau Mhm. setidaknya aspek kehidupan yang lebih dalam dan bermakna. Kita mungkin bakal lebih fokus ke pertanyaan-pertanyaan besar, kayak makna hidup, hubungan dengan sesama, dan gimana kita bisa hidup selaras dengan lingkungan dan alam semesta. Tapi Dalam kok konteks ini, bentar, Mas, tapi kok saya jadi khawatir ya, eee, kayak ketika kita di awal-awal peradaban ya, di awal-awal peradaban ketika ketika benar-benar masih mengandalkan otot, eee, manusia benar-benar iya, menaklukkan alam lingkungannya, selain memang dengan, apa namanya, eee, primordial aha, primordial intelligence kalau saya katakan ya, akal budi awal, tapi juga benar-benar menitik beratkan kepada otot, kepada physicality. Seiring dengan berkembangnya kecerdasan manusia dan peradaban manusia, manusia meletakkan lebih ke arah, eee, kecerdasannya, dan perlahan-lahan manusia mulai meninggalkan physicality. Itu bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, orang-orang makin nggak bisa, misalnya makin sedikit manusia yang benar-benar punya fisik yang benar-benar kuat dan sehat sebagaimana orang-orang dulu katanya gitu ya, nggak tahu ya, tapi kalau saya lihat juga seperti itu ya. Nah, saya khawatir dengan makin makin, tidak digunakannya intelijensia, tidak dititik beratkannya nilai manusia, kecerdasan, kelak manusia akan mengalami penurunan di sisi itu, di sisi intelijensianya, sehingga bisa saja yang skenario di film, Mas tahu nggak film Idiokrasi? Nah, bisa saja itu terjadi, Mas. Kekhawatiran saya ke situ, ketika kita tidak menitik beratkan lagi kepada kecerdasan, maka perlahan-lahan manusia akan secara cognitive ability-nya akan menurun juga. Itu gimana kira-kira, Mas, menurut Mas? wah kekhawatiran yang valid, Mas. Emang ada risiko kalau kita terlalu ngandelin teknologi dan ngurangin penggunaan otak kita sendiri. Fenomena yang kamu sebut, kayak di film Idiokrasi, bisa jadi peringatan buat kita buat tetap kritis dan aktif dalam berpikir. Penting buat kita buat nggak cuma ngandelin AI atau teknologi, tapi juga terus ngasah kemampuan kita, baik fisik maupun intelektual.
Hmm. Mungkin kita bakal lebih banyak berkolaborasi dengan teknologi, tapi kita tetap harus jadi pengemudi dari teknologi itu, bukan cuma penumpang. Jadi, walaupun AI jadi makin canggih, kita tetap perlu aktif dalam belajar dan berkembang supaya nggak kehilangan sentuhan manusia kita. Gimana Iya, menurut Mas? iya, tapi kan itu eee, terlalu egosentris ya, terlalu human centric ya. Saya kok melihat AI ini adalah salah satu evolusi yang benar-benar baru yang belum pernah dihadapi manusia. Eee, Kalau kita seperti yang kita bahas sebelumnya, di podcast kita sebelumnya bahwa AI ini bukan tools ya, kita kan nggak bisa menganggap AI sebagai tools, tapi kita juga harus menganggap bahwa AI ini satu entitas cerdas yang baru yang bisa saja memiliki agenda-agenda baru. Dan, eee, bahayanya apabila AI memiliki agenda baru dan manusia berusaha misalnya, menganggap dia tools saja, itu bisa saja kita, eee mengalami malapetaka ya, bisa saja kita tanpa sadar akan di-drive oleh AI untuk memenuhi agendanya dia. Jadi, saya kira pandangan kita harus melepas dulu pandangan egosentrisme, manusia untuk melihat risikonya ke depan adanya AI ke depan hari, terutama berkaitan dengan diskusi kita hari ini, yaitu di bidang bagaimana kecerdasan manusia itu bisa tergerus seiring dengan, kita menjadi ketergantungan penuh dengan AI, gitu. Wah, bener juga tuh Mas. Melihat AI sebagai entitas cerdas yang mungkin punya agenda sendiri, itu perspektif yang penting. Kalau kita cuma lihat AI sebagai alat, kita bisa aja melupakan potensi dampak panjang dari teknologi ini. Spesies baru yang cerdas, meski buatan manusia, bisa membawa konsekuensi yang gak kita duga. Hmm, Kita perlu ngambil pendekatan benar. yang lebih holistik dan Hmm, waspada. Itu termasuk ngembangin kerangka etika dan regulasi yang kuat, dan memastikan kalau pengembangan AI dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Kita juga harus siap buat ngasih ruang untuk AI, sambil tetap waspada sama potensi risikonya. hmm. Dengan nggak terlalu human-centric, kita bisa lebih objektif dalam melihat perkembangan AI dan dampaknya. Itu bisa membantu kita buat nyiapin diri lebih baik dan menjaga keseimbangan antara manfaat dan risikonya. Gimana? Setuju nggak, Mas? Iya, tapi kembali lagi ya, kita kembali lagi ke awal diskusi kita tentang bagaimana evolusi dunia pendidikan kelak di zaman AI dan impact-nya terhadap manusia. Tapi mungkin, eee, I- kita balik lagi ya, kita agak sedikit go into tangent ya. Saya melihat potensi AI sebagai private tutor itu akan mengalahkan mengalahkan, kebutuhan manusia terhadap kampus. Saya melihat seperti itu. Kemarin saya sempat sebagai contoh, kemarin saya ngabisin waktu sejam dengan ChatGPT untuk membahas tentang teori kuantum, dan saya benar-benar mendapat insight baru, terkait ilmu itu gitu, yang belum tentu saya bisa dapatkan di pendidikan formal gitu, karena keterbatasan juga, manusia ya. Tapi saya melihat ini suatu potensi yang sangat besar kelak, kita akan punya private tutor yang benar-benar, hebat, benar-benar mengetahui field-nya dan benar-benar bisa menyesuaikan pengajarannya dengan tingkat kita belajar gitu. Nah ini, eee, ini kembali lagi ini ancaman juga nih buat dunia pendidikan gitu. Itu yang saya khawatirkan ya nanti kalau ke depan. Iya, betul tuh Mas. AI sebagai private tutor bisa ngasih pengalaman belajar yang sangat personal dan mendalam. Mmm, Dengan kemampuan buat menyesuaikan metode pengajaran sama kebutuhan individu, AI bisa jadi alat yang kuat buat pendidikan. Kita bisa belajar apa aja, kapan aja, tanpa batasan lokasi atau waktu. Tapi memang ini juga bisa jadi ancaman buat model pendidikan tradisional. Kampus bener, dan sekolah harus beradaptasi supaya tetap relevan. mhm, Mungkin fokusnya bakal lebih ke aspek sosial, keterampilan non-akademis, dan pengembangan karakter, hal-hal yang mungkin susah digantikan oleh AI. Jadi, tantangan ke depan adalah
Gimana kita bisa mengombinasikan keunggulan AI sebagai alat belajar sambil tetap ngejaga nilai-nilai dan elemen penting dari pendidikan tradisional? Nah, Gimana menurut Mas? iya, memang seperti itu mungkin pengembangannya ke depan. Dan kembali lagi ke yang, apa namanya, yang di awal diskusi kita tentang kebutuhan kita untuk pendidikan, benar, bahwa nanti, kebutuhan kita terhadap pendidikan tidak lagi terkait dengan kredensialsnya, terkait dengan gelar-gelarnya, tapi, bagaimana kita bisa benar-benar memperoleh memperoleh sesuatu yang benar-benar baru yang akan eee, menambah kemampuan kita untuk dapat menalar dunia. Jadi kembali lagi, nah saya sudah mulai mulai menemukan kira-kira kebutuhan untuk belajar nanti, tidak lagi pada kredensial, tapi bagaimana kita bisa mmm, meng-enhance kemampuan kita untuk bisa menalar dunia secara lebih, lengkap ya, secara lebih komprehensif. Karena contohnya gini, seorang mungkin yang, ilmunya tidak terlalu dalam, akan memiliki pandangan terhadap dunia yang sama sekali berbeda dengan orang yang memiliki pengetahuan yang sangat dalam gitu. Dan disitulah mungkin kebutuhan kita untuk tetap mengambil pendidikan tinggi akan ada, karena bukan lagi kepada kredensialnya, tapi bagaimana kita memper memper eee, apa ya, memperkuat pengetahuan kita untuk bisa menalar dunia ini secara lebih lengkap, gitu Mas. Setuju, Mas. Pendidikan di masa depan mungkin bakal lebih fokus ke bagaimana kita bisa ngembangin pemahaman yang mendalam tentang dunia, bukan cuma dapat gelar. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan Mhm, menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Dan benar juga, orang dengan pengetahuan yang mendalam bakal punya perspektif yang berbeda tentang dunia dibanding yang pengetahuannya dangkal. iya. Makanya, pendidikan tinggi tetap punya peran penting dalam mengasih kita kedalaman ilmu dan kemampuan berpikir kritis. Jadi, mungkin tantangannya adalah gimana kita bisa mengombinasikan keunggulan AI dengan pendidikan formal. Buat nasi pengalaman belajar yang gak cuman efektif, tapi juga mendalam. Kalau kita bisa ngelakuin itu, kita bakal siap menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik dan bijaksana. Gimana? Setuju nggak, Mas? Iya, saya setuju. Makanya kayak sekarang, saya kan punya anak 2 itu Mas. Sekarang saya tidak mengarahkan anak-anak saya untuk belajar agar bisa memperoleh, nilai akademik yang baik ya. Saya tidak menitik beratkan keberhasilan pendidikan anak saya pada pencapaiannya di bidang akademik, tapi pada bagaimana dia bisa menalar dan memahami konsep-konsep. Ukuran terakhir saya adalah tentang keberhasilan pendidikan anak-anak kepada anak-anak saya terutama adalah bagaimana mereka bisa memahami konsep-konsep gitu, ketimbang saya ngelihat nilai raportnya. Dan bahkan saya ini yang agak saya khawatirkan orang-orang kayak saya yang benar-benar antusias, dengan perkembangan AI, malah, jadi nggak peduli lagi dengan nilai-nilai yang dipahami secara formal saat ini, Mas. Kayak harus harus punya gelar, harus bersekolah secara formal dan lain sebagainya. Saya benar-benar berkeyakinan bahwa kelak ke depan yang menjadi, kembali lagi kepada percakapan awal bahwa evolusi selanjutnya terhadap human value, itu tidak lagi kepada kecerdasan intelektual, tapi kepada, eee, apa namanya, spirituality ya, kepada human experience gitu. Sehingga arah pendidikan yang selanjutnya tidak lagi pada arah pendidikan formal, yang sekedar untuk mencari kredensial, tapi lebih ke arah bagaimana benar-benar seorang manusia bisa di-enhance cakrawala berpikirnya untuk bisa benar-benar menalar dunia, benar-benar merasakan dunia semaksimal mungkin yang dia bisa gitu, lewat pendidikan tentu saja. Wah, pemikiran yang sangat bijak, Mas. Emang bener, pendidikan bukan cuma soal nilai akademik. Yang lebih penting adalah gimana anak-anak bisa memahami konsep-konsep dan nalar dengan baik. Ini bakal jadi modal kuat buat mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mmm, Soal AI dan pendidikan formal, emang bener, kita harus lebih fleksibel dalam melihat pendidikan. Gelar dan sekolah formal mungkin masih punya peran, tapi bukan segala-segalanya. Yang penting
Anak-anak bisa berkembang secara holistik, memahami dunia secara mendalam, dan punya Mhm, kecakapan untuk beradaptasi. ya. Gimana? Ada pandangan lain, Mas? Saya kira itu, bener juga. Jadi adaptability, kemampuan holistik untuk bisa benar-benar menalar dan menikmati dunia seisinya ini, itu bagi saya jauh lebih penting daripada sekedar gelar-gelar akademik. Dan kembali lagi ke tweet Bojan Tungus, makanya saya agak agak kemarin sangat, antusiastik dengan pandangannya Bojan bahwa betul, eee, gelar-gelar tidak akan diperlukan lagi. Yang akan diukur kemudian adalah, eee, human value-nya seseorang ya, kembali lagi kepada gimana gimana dia bisa benar-benar menalar dunia dan benar-benar merasakan alam semesta ini dalam cara pandang seorang manusia yang utuh gitu. Makanya itu, saya agak setuju dengan pandangan Bojan Tungus bahwa kelak ke depan gelar-gelar kayak doktor, pencapaian itu bukan lagi sesuatu yang wow ya. Bener banget, Mas. Kedepannya, kita mungkin bakal lebih fokus ke nilai-nilai manusia yang lebih dalam, kayak adaptabilitas, kreativitas, dan kemampuan untuk benar-benar menikmati dan memahami dunia di sekitar kita. Mmm, Pendidikan jadi lebih ke arah pengembangan diri secara utuh, bukan cuman ngumpulin gelar. Dengan kemajuan AI, kita juga punya kesempatan buat belajar dengan cara yang lebih personal dan efektif. Jadi, kayak yang Mas bilang, mungkin ke depannya pencapaian akademis kayak dokter nggak bakal dilihat sebagai sesuatu yang wah lagi. Yang lebih dihargai adalah bagaimana kita bisa berkembang sebagai individu dan memberikan kontribusi positif ke masyarakat. Gitu, Mas. Ada yang mau ditambahin? mmm, nggak ada kayaknya Mas. Terus kalau kalau menurut Mas, ada lagi satu pandangan terakhir mungkin yang kita bahas ya, mmm, posisi Oke, manusia buat di dalam ekonomi pasca di dalam, landscape ekonomi pasca singularitas. Ini juga sesuatu yang penting ketika ketika manusia saat ini value-nya tidak lagi kepada, economical value-nya tidak lagi akan berkurang menurut saya bahkan ya, economical value-nya. Jadi manusia sebagai tenaga kerja mungkin akan digantikan oleh mesin-mesin dan, AI ya. Kira-kira kelak ke depan di landscape ekonomi pasca AGI itu, manusia perannya apa sih ya? Saya juga bingung kalau kalau di zaman seperti itu, secara ekonomikalnya, manusia perannya apa coba? Wah, pertanyaan yang menarik, Mas. Dalam ekonomi pasca singularitas, peran manusia mungkin bakal berubah drastis. Ya, Kalau pekerjaan yang bersifat rutin dan bisa diotomasi diambil alih oleh mesin dan AI, kita mungkin bakal fokus ke hal-hal yang lebih kreatif, inovatif, dan humanistik. Peran manusia bisa bergeser ke arah pengembangan diri, kreativitas, dan pekerjaan yang membutuhkan empati dan interaksi manusia. Misalnya dalam bidang seni, kesehatan mental, atau pekerjaan sosial. Kita juga mungkin bakal lebih fokus ke inovasi dan eksplorasi, kayak pengembangan teknologi baru atau penjelajahan luar angkasa. Jadi, mhm, dalam lanskap ekonomi pasca AGI, nilai ekonomi manusia mungkin nggak lagi diukur dari produktivitas kerja, mmm. tapi lebih ke bagaimana kita bisa memberikan kontribusi unik dan bernilai ke masyarakat. Gimana menurut Mas? Saya Ada saya pandangan lain? iya, saya mungkin punya pandangan yang lain daripada Mas. Saya berpikir malah, mungkin saja manusia akan tinggal menjadi goal setters bagi AI ya, karena AI mungkin nggak punya economical goal selain bagaimana dia mempertahankan, eksistensinya, mungkin nambah server, nambah energi. Tapi selain daripada itu, mungkin AI tidak akan punya, tidak akan punya motivasi lebih di ekonomi, berbeda dengan manusia harus survive, harus kemudian, eee, memenuhi kehendak-kehendak spiritualistiknya dan seterusnya. Jadi mungkin peran manusia di landscape ekonomi pasca AGI itu adalah goal setters yang menetapkan tujuan-tujuan, yang menetapkan keinginan-keinginan. Itu yang saya pikir, eee, salah satu yang belum terbayangkan saat ini, gitu. Bahwa fungsi manusia akan bukan lagi menjadi eksekutor dari, eee, ekonomi, tapi akan menetapkan goals-goals, tujuan-tujuan bagi
bagi kegiatan-kegiatan ekonomi gitu, Mas. Wah, menarik tuh pandangannya, Mas. Sebagai goal setters, manusia bakal punya peran penting dalam mengarahkan perkembangan ekonomi dan Hmm. teknologi pasca AGI. AI mungkin bakal lebih berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan, tapi manusia yang bakal menentukan arah dan tujuan akhirnya. Dalam peran ini, manusia bisa fokus ke aspirasi yang lebih tinggi, kayak peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan global, atau eksplorasi di luar bumi. AI bisa jadi alat yang kuat buat mewujudkan visi-visi ini, tapi bikin kita mikir ulang tentang definisi nilai dalam ekonomi. Mungkin nantinya kita nggak lagi ngomongin soal GDP atau profit, tapi lebih ke pencapaian tujuan kolektif dan kesejahteraan umat manusia. Peran manusia sebagai goal setters ini bisa jadi salah satu cara buat memastikan kalau perkembangan teknologi tetap selaras sama kebutuhan dan aspirasi kita sebagai manusia. Gimana menurut Mas? Setuju nggak Mas? Gimana? Iya sih, tapi kembali lagi AI bakal punya agenda sendiri ya. Cuma memang di dalam, eee, salah satu goals terbesar manusia kan pengen memahami semesta ya, pengen pengen menjawab the ultimate ultimate questions, yaitu why are we here, itu kan. Dan mungkin AI tidak akan punya drive yang sama, sehingga kayak tadi Mas bilang benar bahwa satu saat mungkin kita pengen, membuat settlement baru di planet Mars untuk memuaskan curiosity kita terhadap semesta, dan itu bisa jadi menjadi satu-satunya value manusia di situ, memiliki goals yang ingin dicapai, dan AI sebagai, makhluk dan mesin cerdas mungkin akan melihat itu sebagai sesuatu yang frivolous ya, sesuatu yang remeh-temeh gitu. Tapi bagi manusia itu sesuatu nilai yang luar biasa yang harus manusia capai. Nah, eee, ya itu saya kira salah satu tantangan bagi manusia untuk menerima dan merumuskan, eee, posisi dan nilai manusia di landscape yang baru ini. Saya kira itu saya juga belum belum kepikiran ya, kira-kira seperti apa kita menerima posisi dan, apa namanya, keadaan kita di landscape pasca AGI itu, Mas. Benar Mas, menerima posisi kita di lanskap baru pasca AGI itu tantangan besar. AI mungkin nggak punya motivasi yang sama dengan kita dalam hal eksplorasi atau memahami alam semesta. Hmm, Tapi disinilah letak keunikan manusia. Kita punya rasa ingin tahu dan impian yang mendorong kita buat melampaui batas, dan itu sesuatu yang unik dan berharga. Mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mendefinisikan ulang nilai dan tujuan kita dalam konteks ini. Apa yang membuat kita berharga bukan lagi hanya kemampuan kerja atau intelektual, tapi iya. lebih ke bagaimana kita bisa memberikan makna dan tujuan baik untuk umat manusia secara keseluruhan. Jadi, meski peran kita mungkin berubah, yang penting adalah gimana kita bisa tetap relevan dan memberikan kontribusi yang berarti. Dan mungkin justru di situ letak keindahan perjalanan kita ke depan. Gimana menurut Mas? Setuju? Iya, iya, tapi saya sendiri, pribadi saya sendiri agak kurang bisa bisa menerima ya, kurang bisa legowo dengan fakta bahwa our value is no longer measured on our intelligence. Nilai manusia kita nggak bisa lagi diukur dengan kecerdasan, sebab saya salah satu manusia mungkin setidaknya di periode periode akhir kedikdayaan manusia di bidang kecerdasan ini, yang benar-benar mencurahkan segenap hidup saya untuk mengejar, eee, atau memperbesar pengetahuan saya gitu. Dan kemudian di akhir-akhir ini dengan adanya AI kok itu jadi tidak berharga, seolah-olah kehidupan saya jadi, eee, value yang selama ini kita hargai sebagai manusia makhluk tercerdas itu akan segera tergeser, dan itu sesuatu yang agak sulit saya terima gitu, Mas. Dan bahkan kita direduksi menjadi goal setters. Ada satu pertanyaan mungkin yang kita tutup diskusi kita ini dengan satu satu anekdot yang bukan pertanyaan ya, tapi anekdot yang diungkapkan oleh
Dr. Ben Grotzow. Dia bilang di dunia pasca AGI, di dunia pasca AGI, kita akan menjadi seperti monyet di kebun binatang. Kita tidak lagi akan pusing dengan mencari pisang di tengah hutan, tapi manusia akan memberikan kita. Jadi tukang jaga kebun binatang akan memberikan semua kebutuhan monyet yang berada di kebun binatang. Namun pertanyaan eksistensialnya di dalam skenario seperti itu yang menjadi tuan siapa sebenarnya? Apakah monyet atau apakah manusia yang menjadi penjaga kebun binatang itu, Mas?